Hai, pernah nggak sih kalian baca cerita adaptasi dari sebuah media baca online? Seperti Wattpad atau Noveltoon? Kalau pernah, pasti banyak banget perbedaan yang kalian dapati di setiap halamannya. Entah itu ejaan perkata, tata bahasa, alur, dan lain sebagainya. Kira-kira, apa sih yang membuat cerita versi media online dan versi cetak itu berbeda? Yuk, simak penjelasannya. Sebelum sebuah tulisan dicetak menjadi buku, naskah yang dikirimkan dari pengarang tentunya akan melalui proses penyuntingan atau editing terlebih dahulu. Kira-kira, kalian tahu nggak apa itu penyuntingan? Menurut Suhud, penyuntingan adalah pengolahan naskah berita menjadi kopi berita yang bertujuan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selain lebih mudah dipahami, proses menyunting menjadikan naskah lebih rapi dan padu, sehingga dapat menjadi nilai plus dalam konsep estetika. Tapi gimana ya caranya supaya bisa jadi penyunting? Atau hal apa aja sih yang dibutuhin oleh seorang editor? Untuk menjadi seorang penyunting atau editor, tentu saja hal yang paling dibutuhkan adalah kepekaan bahasa. Dengan adanya kepekaan bahasa tersebut, penyunting dapat menjadi lebih selektif terhadap hal-hal yang harus disunting atau diedit, terutama terhadap naskah yang mengandung unsur sara dan pornografi. Penyunting juga harus lebih memperhatikan perihal ejaan, tata bahasa, kebenaran atau fakta, legalitas, konsistensi, gaya penulisan, konvensi penyuntingan, dan gaya penerbit. Oleh karena itu, seorang penyunting harus mempunyai buku pegangan seperti PUEB, serta paham betul mengenai seluk-beluk dunia jurnalistik. Lalu, bagaimana langkah-langkah dalam penyuntingan? Yang pertama, memeriksa kelengkapan naskah yang akan disunting. Sebagai seorang penyunting, harus cermat dalam memeriksa kelengkapan naskah yang dikirimkan oleh penulis. Tujuannya agar naskah tidak ada yang terpotong atau tidak ada yang kurang. Yang kedua, membaca keseluruhan naskah. Menjadi seorang penyunting pastinya berkaitan dengan naskah atau tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk itu, penting bagi seorang yang ingin menjadi penyunting harus mau atau bahkan rajin membaca. Ketiga, memberi tanda pada kalimat yang menarik. Gunanya agar mengetahui apa saja yang akan disunting nantinya. Keempat, mulai menyunting dari awal hingga akhir halaman. Tentu saja, hal ini berpatok pada poin ketiga, yaitu menyunting kalimat yang sudah diberi tanda. Dan yang terakhir, membaca sekali lagi naskah yang sudah disunting. Tentu hal ini harus dilakukan agar naskah benar-benar sudah baik dan menjadi sebuah cerita yang utuh atau padu. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam menyunting. Buat kalian yang bingung gimana sih cara atau tips menyunting bagi pemula atau bagi yang belum pernah sama sekali mencoba menyunting naskah, oke, gue kasih tahu. Pertama, sering melakukan konsultasi dan bertanya. Kedua, memperbanyak literasi atau membaca. Yang ketiga, menerapkan hasil yang telah dipelajari. Nah, gampang kan? Gimana? Udah tertarik jadi penyunting belum? Oke, balik lagi ke cerita yang diadaptasi dari media online ke media cetak. Pastinya cerita tersebut sudah melalui tahap-tahap penyuntingan yang tadi gue jelasin. So, buat kalian yang masih bingung kenapa sih cerita di media online dan media cetak itu berbeda? Alasannya ya karena cerita tersebut sudah melalui proses penyuntingan supaya cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Oke, sekian penjelasan dari gue. Semoga kalian paham dan berminat untuk menjadi seorang penyunting. See you guys!